Oh, kirain nggak diajak saya. Diajak diangkut kita. Ayo. Iya. Ya kapan lagi direbutin Adinda sama Aulia Sarah? Sika. Karena case-nya berarti ya? Iya, karena seru. Oh, oke. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Kenalin semuanya, aku Nanda. Kita balik lagi di Cinechat namanya, kalau di 21. Dan kita udah bareng sama cast dari film Sosok Ketiga Lintrik. Jadi kita emang konsepnya hari ini angkot ya, naik angkot ya. Kita kayak nggak apa, yang penting rame-rame itu angkot malah lebih happy. Iya, angkot lesehan. Karena kita keluarga harus rame-rame. Keluarga rame-rame. Benar. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Gimana perasaannya mau rilis nih filmnya? Nah kan? Senang banget. Senang banget. Ada yang ditunggu? Ada yang ditunggu kira-kira? Ada adegan yang ditunggu? Di layar? Iya, Semuanya ya? Keseluruhannya. Penasaran sih tepatnya. Ya, betul. Deg-degan. Iya. Oke, nah sebelum kita jauh-jauh pertanyaannya, boleh jelasin gak sih karakter kalian di film ini seperti apa? Dari depan ya, dari depan. Dari sini tapi Dari depan. Ya boleh dari depan. Halo, saya Nugi, saya jadi Pak Lik Bagio. Pak Ali Bagio, oke. Saya Wafda jadi Mas Aryo. Mas Aryo. Saya Sakti Mori jadi Yanto Kates. Oke. Saya Aulia Sarah berperan sebagai Naura. Saya Alima Lubis berperan sebagai Lilin. Saya Atika berperan sebagai Mbak Ayu. Dan aku Azwa Aurel, aku di sini sebagai Amara. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang ada di skripnya Sosok Ketiga Lintrik yang bikin kalian tuh memutuskan untuk harus join dan harus ikutan project ini? Kayaknya Kak Atika langsung pengen jawab ya Kak? Tadi bisingin aku langsung mikirin. Ditembak. Apa ya? Plot twistnya sih? Oke. Plot twistnya. Yang lain? Aku kayaknya karena nggak pernah dapat karakter bahasa Jawa, jadi pengen coba. Oke. Kalau aku karena ini tawaran film horor pertama waktu itu, jadi langsung ambil sih tanpa mikir panjang. Oke, langsung kayak ada tawar oke gitu langsung gitu. Gitu. Enggak pakai belum jelas tuh. Langsung Oke. gitu. Kalau kau lihat apa? Kalau aku karena ini film horor pertama aku yang nggak menjadi hantu. Oh. Ini gua ambil nih. karena Saatnya selama aku ini- menjadi manusia di sini. Saatnya aku menjadi manusia. Oh, oke. Oke, kalau yang lain mungkin? Ceritanya seru sih, Iya. kalau dari aku ceritanya seru. Terus horornya juga bukan horor pada biasanya, karena bukan yang asal cuman hantu-hantu doang gitu. Tapi ada cerita yang bagusnya juga. Oke. Kalau aku selain dari ceritanya, ini pertama kali kenalan sama Leo Pictures yang asik banget. Wih. Wih. Oke, next project bagus. Itu juga anak. Itu benar. Oke. Kalau Kak Wafda apa? Oh, kirain nggak diajak saya. Diajak diangkut kita. Ayo. Iya. Ya kapan lagi direbutin Adinda sama Aulia Sarah? Sika. Karena case-nya berarti ya? Iya, karena case-nya. seru. Oh, oke. Nah, tapi kalau ngomongin filmnya tuh sebenarnya ada hubungan sama film pertama nggak sih? Film Sosok Ketiga yang awal tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Nggak. katanya Mas Agung ini universe. Oh, universe. Universe. Sosok Tapi- Ketiga universe ya? Iya. Jadi nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada benang merah pun sama sekali ya? Maksudnya Nggak yang ada. berhubungan Ini ya? emang cerita sendiri. Iya. Cerita Tapi sendiri. masih di satu universe gitu kan? Iya. Sama Sosok Ketiga. Oke. Nah kalau boleh dijelasin nggak sih soal lintrik ini tuh apa sih sebenarnya? Mungkin yang melakukan silakan Kak. Iya, silakan. Siapa nih? Ayo berdua. Oh, dia yang melakukan. Iya. Yang mengajari. Pelaku. Oke, lintrik itu ilmu pelet strata paling atas ya, paling ngeri, paling dark. Terus tetap harus lewat dukun gitu. Nah dukunnya langsung dilempar. Dilempar langsung ke Atika. Dukunnya yang presentasi sekarang. Jadi ya. Jadi presentasi. Ini bisa MLM loh. Takutnya pada join ya. Nah, apa tadi? Lintrik itu apa? Lintrik itu apa ya? Lintrik itu ilmu pengasihan. Jadi kalau ilmu pengasihan itu, jadi kalau ilmu hitam ada satu ilmu sendiri yang memang untuk membuat orang terpikat sama diri kita gitu. Nah,
lintrik ini salah satu ilmu pengasihan itu sendiri. Mediumnya adalah kartu ceki. Kartu cekik. Iya. Itu kartu kalau kayak di apa? Di poster ada tuh. Ini ya. Iya. Nah ini di Banyuwangi udah dari zaman dahulu kala dan sampai sekarang prakteknya pun juga masih berjalan gitu. Dan ini yang memang paling seremnya lah. Jadi kalau kita ngomong sama orang Jawa Timur, lintrik itu mereka pasti tahu. Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ya lebih terkenal di Jawa Timur ya? Iya. Oh. Namanya beda-beda sih kalau di Jawa Timur. Oh gitu ada, disebutnya ya? di tempat lain ada. Apa? Ya namanya. Oh beda. Ntar judul lain itu. Jangan bocor. Tapi lintrik ini ada maksudnya? Ada banget. Dan sering dipakai. Pas riset gimana? Ternyata Sering. yang Banyak. pakai. Sampai baru-baru ini aku juga ketemu orang-orang, ada kebetulan orang Jawa Timur, aku ngomong lintrik, ngeri banget. Saudara gue ada tuh setiap kali ketemu sama orang yang dari Jawa Timur tuh pasti ada aja ceritanya saudaranya lah, apanya lah. Itu entah jadi korban atau yang melakukan gitu. Dan kalau ceritanya Mas Agung kemarin dia riset ini untuk dapat lintrik ini, kenapa? Memang benar-benar ada, dia pergi ke sana dia cerita itu si Mas Agung. Jadi ini kalau ketemu langsung gitu. Sama pelaku. Iya. Dalam perpeletan ini yang paling darknya, yang paling menyeramkannya dan resikonya itu juga nyawa. Besar. Oh. Tapi banyak yang akhirnya tetap mengambil resiko itu untuk mencapai tujuannya gitu. Iya. That's life. Gitu. Gimana? Oh, that's Either life. lo sama gue atau nggak lo mati gitu. Ini seru ya. Tapi tadi dulu, kalau dari film kita Sosok Ketiga Lintrik itu ada baik dan buruk itu dari sisi mana kita ngelihatnya. Itulah. POV ya. Jadi twistnya keren banget film ini. Yang aku dapat ya. Jadi kalau misalnya kronologi ini pisau nih, jahat nih orang bawa pisau, tapi sebenarnya kan baik juga pisau. Ya belum tentu kan. Nah itu pasti ilmu lintrik itu juga begitu. Ya. Dari sisi mana dipakai. Nah ini di twistnya ini banyak banget kan. Keren. Itu yang menarik nanti untuk Di Sosok ditonton Ketiga sama Lintrik, iya. penonton ya. Tapi kalau proses risetnya sendiri buat karakter ini, banyak juga tadi kan yang bilang kayak ini baru karakternya seperti apa. Selama apa buat risetnya kayak gitu-gitu. Boleh mungkin dari Kori dulu. Kalau aku selama proses reading sebulan kemarin, Mas Fajar benar-benar membantu banget sih dalam proses penciptaan karakternya, karena di sini kan Jawa banget dan aku juga orang Bali, jadi aku belum pernah ngomong full Jawa. Jadi full dibantu banget sama Mas Fajar, dan juga penghidupan karakternya sampai kemarin aku belajar potong papaya yang benar kayak gimana, terus itu potong buah kelapa yang benar kayak gimana. Jadi kayak supaya benar-benar menjiwai jadi pegawainya Mbak Andin. Oh, oke. Boleh. Alifa sih karena ya Alifa juga asalnya Medan dan baru pertama kali dapat harus berbahasa Jawa, logat Jawa. Terus juga dibantu sama Om Fajar juga, dan aku tuh sampai bikin kayak lagu lilin gitu. Jadi aku dengerin lagu Jawa. Oh. Gitu. Jadi biar kayak dapet aja vibes-nya, dan kayak selama syuting tuh jarang, aku kan suka banget minum es. Terus Om Fajar ngajarin kayak kalau lilin pasti nggak akan minum es ini, jadi kayak aku kurangin esnya gitu dari hal-hal kecil gitu. Yang detail kayak gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Keren. Aku baru tahu loh. Aku bikin lagu lilin. Keren. Bikin lagu. Enggak, playlist. Misalnya Kamu dengerin band kalau lilin lagi sedih dengernya apa, kalau happy apa gitu. Oh, menarik banget. Playlist. Oke. Didengerin pas ngapain aja? Aku dengerin selama dari reading sampai selesai syuting. Oh nggak berhenti sebulan? Sampai orang lain nggak didengerin ya, dengerin aja. Sampai lupa sholat ya? Dengerin lagu mulu. Jangan dibuka dong aibnya tuh. Jangan. Enggak dong, sholat mah tetap sholat. Tapi kan Tancep banget ngomongnya. Soalnya tetap ada aplikasi azan ya. Pas dengerin tiba-tiba azan, tetap sholat gitu. sholat yuk gitu. Oke, yang lain gimana? Enggak, udah mah. Azan Alifa dulu gitu. Ntar dikira aku nggak sholat. Sholat Alifa. Dimarahin lu sama ibunya nanti. Enggak lah sholat. Kalau aku mungkin karena kemarin ada baca mantra dengan bahasa Jawa full, itu lumayan deg-degan ya buat aku. Terus ditambah pas lagi ritual baca mantra itu juga ada sedikit koreo menarinya juga. Terus juga ada adegan aku yang harus pesen makanan yang dijual sama Andin, itu kan kambing. Aku tuh personally itu nggak suka gitu dengan baunya. Walaupun sebenarnya nggak makan juga ya, tapi kan ada di meja di depan rumah tuh kayak nahan baunya tuh
lumayan sih. Luar biasa. Ada yang muntah ya, denger-denger ya. Dengar-dengar ada yang muntah. Denger sampai ada yang muntah ya. Aduh. Oh yang muntah ini. Iya. Masalah pas dicium kok baunya kayak diriku sendiri ya. Bau kambing dong. Lilin udah aku balesin ya. Terima kasih. Nanti transfer oke. Parah tapi itu parah Kompak sih. sekali kalian ya. Muntah kak? Iya. Gara-gara Baru kuahnya doang. Iya. Kuahnya doang. Tapi kalau sate kambingnya gitu bisa? Bisa tapi tertentu. Maksudnya Yang nggak bau ya. Kalau Iya, kambing yang nggak glowing bau. baru bisa gitu. wow, kalau dibedakin. Ya emang aku badanku agak susah buat nerima ini ya apa kayak yang asing yang aku nggak pernah, kayak misalnya dulu aku pernah ada makan daging rusa, mama bikin rendang gitu, meskipun ya itu rusa gitu sebenarnya emang bisa konsumsi, tapi emang nggak bisa karena nggak pernah, aneh jadinya, badan nolak. Nah itu sama kayak yang itu kepala kambing itu aku kan nggak pernah. Jadi ya itu kita prosesnya itu latihan makan kambing itu. jadi makan kambing juga latihan ya buat Latihan, film ini kita ya. emang ada workshop, workshop itu. Oh, Gimana ada sih maksudnya workshop biar kayak kita tuh luas cara makannya gitu. Kita dikasih waktu itu. Kita Ya. belajar masak kulineran itu. Kuliner itu. Masak kepala kambing ya. Masak kepala kambing ya. Mereka pada latihan masak kambing Terutama yang kerja apa. sama Mbak Andin. Jadi kita tahu caranya, terus kita pegang kepala kambing yang masih mentahnya gitu. Habis itu dipraktekin di rumah nggak? Nggak ya? Enggak. Enggak, ini Ya ada sih udah kambingnya cukup. Oh nggak ada kepala kambing, diganti kepala ayam mungkin nggak ya? Boleh. Kecil. Tapi kalau jadi kepala ayam nanti nggak jadi film ini. Oh Iya, iya, benar. benar. Jadi harus menjiwainya tetap kepala kambing. Iya. Gitu. Oke. Yang lain gimana? Ya aku setuju sih, aku juga sama kayak Kori sama Alifa, aku juga orang Bandung yang tiba-tiba dari Sunda tiba-tiba harus Jawa, itu agak PR sih buat aku. Cuman selama reading, selama persiapan kita digodok banget ya semuanya dari pagi sampai sore, belajar banyak hal juga, dibantu sama Mas Nugros, sama teman-teman juga, sama kakak-kakak, banyak sharingnya gitu sih. Siapa yang paling kayak kamu kayak deketin mulu buat nanya-nanya soal Kalau- karakter atau acting gitu? Kita sharingnya semuanya selama reading, bareng-bareng semua ngobrol, kita tukar pikiran. Jadi kita kayak dibikinin Playlist di- apa bagi- Bible enggak. gitu, maksudnya Oh, Bible oke. karakternya gitu, kita dibikinin, kita suruh Background-nya isi, gitu ya? backgroundnya kayak apa gitu. Satu sama lain juga disuruh baca juga gitu, jadi kita sangat-sangat mengenal satu sama lain karakter maupun in real life gitu sih. Oh, oke. Jadi biar nggak cuma tahu karakter sendiri tapi juga tahu karakter Iya. yang lain. Iya. juga ya? Dari point of view karakter misalnya Yanto Kates, melihat Aryo tuh seperti apa, yang gitu-gitu gitu ada panduannya itu semua gitu. Jadi Acak-acak kita gitu, isi jadi itu. mau nggak mau kita akan paham sama semuanya gitu. Dan harus paham ya biar pas acting juga lebih enak. Ya. Yang lain Mas Nugi mau nambahin? Secara karakter Pak Le Bagio mungkin karena di sini kan juga dia yang dituakan. Ya. Dan cara fakta walaupun aku yang paling muda di sini ngerasa dapat support teman-teman gitu loh. Ini make up ya Mas? Make up banget. Make up ini ya. Mission Impossible thing. Jadi kalau misalnya di sosok ketiga Lintrik ini yang aku explore banget adalah bagaimana ritual-ritual itu dilakukan. Iya. Walaupun itu Jawa, itu aku nggak bersentuhan sama ritual yang seperti Iya, itu. iya. Jadi kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang takut salah karena itu bentuk ritual yang aku pahami secara kultur, tapi kalau itu salah takutnya kena sendiri kan. Karena setnya dan segala macam itu ada di tempat-tempat yang lumayan merinding sebenarnya, karena di kuburan dan di peti mati kayak gitu-gitu yang seperti ada di trailer itu. Nah itu aku hati-hati banget sih untuk itu, dan sering dialog juga sama Mas Nugros untuk supaya ini udah aman kok semuanya gitu. Karena belum pernah sebelumnya ngelakuin ritual-ritual seperti itu. Kalau ngomongin ritualnya sendiri tadi udah disinggung sama Mas Nugi. Ritual. Oh iya, ngomong. Gak apa Mbak? Gak nanti diikat aja. Jadi nggak usah ada pertanyaan. Mungkin ini kali ya, kan di situ ada adegan aku adu kekuatan. Mic-nya. Mic-nya juga kedengar angin nih. Maaf, saya bukan penyanyi. Iya. Saya aktor. Udah. Ya, jadi ada adu kekuatan, Ya. Bayu sama Pak Le gitu kan. Jadi wah bisa terbang-terbang gitu. Ya kayak apa ya, kalau kita acting kan kayak kita harus meyakini apa yang kita lakukan gitu kan. Ya. Ya itu susah gitu meyakini bisa bener banget. Mas Nugi gitu di tebing-tebing gitu. Jadi kayak harus yakin gitu. Harus memainkan imajinasi banget ya. Ya gitu deh. Oke, tapi kalau ritualnya sendiri
gimana proses, boleh dikasih tahu nggak sih kayak seberat apa? Apakah ada kayak hal yang harus dilakukan banget kayak entah tadi terbang kah atau kayak meminum sesuatu atau apa gitu, ada nggak sih? Nari. Nari ya? Iya, ada tarian. Tariannya tuh tarian apa? Khusus emang ritual itu? Ada koreografinya, jadi kita berapa lama ya? Semingguan lah ya. Kita latihan, ya udah. Cuman ya mungkin yang beban karena kan yang set ritualnya itu kan scene gede ya. Dari tempatnya, pemainnya, apa semua banyak gitu. Jadi ya agak pressure aja pas mau lakuin, aduh gue gak boleh salah nih, gue gak boleh salah, gue gak boleh lupa, gue harus ini, gue harus itu gitu. Kalau Kak Ali? Kurang lebih sama. Ngelakuin ritual juga kan ya? Iya, ngelakuin ritual juga dengan bahasa Jawa yang full itu kan. Jawanya Jawa Kromo ya kayaknya ya, gitu si mantranya. Terus harus tetap dengan si kartu cekinya itu kan. Cuman harus ada perbedaan antara Naura dan Mbah Ayu gitu. Kalau Mbah Ayu nggak dimakan si kartu cekinya, kalau aku dimakan. Itu berarti ada mengunyah ya? Iya, masuk ke dalam beneran kayak ngunyah gitu, tapi nggak ditelan. Iya. Mengunyah dengan enak lagi Kak, gitu. Enggak ya? Enggak. Memaksa kalau yang lain gimana? Ada nggak adegan yang akhirnya kayak harus challenging juga sih buat kalian gitu? Wafda yang paling challenging. Iya, makan itu kepala kambing. Oh sama aku, apa tuh namanya rokok? Apa tuh? Bolotot? Kelobot. Kelobot. Blofot. Apa gini? Oke. Klobok. Ya, harus ngerokok. Aku harus ngerokok klobok gitu kan. Klobot. Klobot ya. Itu harus berdialog apa sambil ngerokok klobot. Iya benar. Klobot. Ya itu agak susah karena dia ngisepnya agak berat, terus nggak boleh gampang mati gitu kalau hisapannya kurang kuat itu. Oke. Kalau yang lain ada nggak yang? Aku Lili Namayanto sih, kita yang diseret. Oh yang di trailer ya? Iya. Itu dari Itu jatuhnya berapa kali ya? Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai seharian ngerjain scene itu Satu aja. scene itu? Dan itu ditarik-tariknya jam 12 siang, jadi matahari masih di atas kepala banget. Kita Aduh, manusia kita itu panas tarik. Iya, dan FYI si pasir-pasirnya itu dalamnya duri-duri gitu, karena kita di kebun buah naga kan. Jadi kayak kalau misalnya keseret tuh ada yang ya pasti luka-luka. Iya, jadi aku banyak luka-luka di bibir, tangan, kaki semuanya luka-luka. Iya. Itu paling berat sih. Effortnya berat banget. Sama yang masuk oven itu kan. Iya. Dan habis itu kita nangis sih. Iya, aku sama Alifa nangis ya. Nangis? Kita nangis langsung dipeluk sama Om Fajar karena kita paling excited sama scene itu. Oh, terus kayak lega ya nangisnya tuh? Nangis lega karena udah lewat scene-nya. Iya, dan itu yang pas aku ditarik tuh nangis karena sebelumnya kan pas mau belajar masuk scene itu tuh kita nggak ada belajar buat pakai seling gitu loh. Iya sih. Langsung on the spot gitu. Jadi kayak langsung. Itu baru sembuhan gak sih? Iya, dan sebelumnya itu aku habis diinfus. Sama, aku juga habis diinfus, lebih sakit. Kamu juga Ya, juga sama diinfus? nih, takdir kita berdua nih. Bareng mulu ya akhirnya. Iya, gitu. Tapi untung sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang sehat. Sejauh ini Amara di adegan ini yang paling buat aku belajar itu sih tentang Rogo Sukmo itu. Aku sama sekali nggak tahu itu apa, tapi aku banyak sharing sama Pak Aleku gitu tentang Rogo Sukmo dan ritual-ritual Jawa lainnya gitu sih kalau aku. Berarti lebih banyak tektokannya sama Mas Nugi ya? Anak Ya, Pak karena Le. Emang di cerita ini kan Pak Le ngajarin satu-satunya menurunkan. ponaan yang dekat Berarti ceritanya Mas Nugi udah jago banget ya itu? ceritanya. Adegannya ya? Iya, Iya. ceritanya jago Pak Le. Dia tokohnya lah ceritanya. Boleh diperagain nggak Mas? Hah? Enggak ya? Kayaknya kakaknya tertarik pakai lintrik ya? Enggak. Kebetulan Dia nanyanya alhamdulillah. minta dipraktekin. Kayaknya dari tadi lebih nanya tuh Iya. Ke arah sana ya? Tarik banget loh. kayaknya emang minat ya. Kayak iya, kepo ya. Jadi pertanyaan selanjutnya kontak person kelinting. Iya. Kita baca. Bisa menghubungi siapa ya gitu? Bayu. Oke, bayangkan kalian ada di era media sosial sekarang. Hah? Ya, maksudnya ini ceritanya kalian karakter ini ada di era media sosial ini. Terus bagaimana karakter kalian masing-masing memanfaatkan Instagram atau TikTok untuk menyelesaikan konflik? Konflik dalam cerita ini. Iya, misalnya kayak Kaulia nggak akan pakai lintrik, tapi pakai jalan bikin thread gitu.
Misalnya Oh, iya. buat menyebarkan gimana Kak Aryo gitu misalnya. Susah ya? paling bikin viral sih. Iya, bikin Kayak kalau Lilin sama Yanto dia akan berkoar-koar di sosial media di sini. selfie curhat ya. Lilin bakal jadi buzzer yang kayak ini orang ini pelakunya ini gitu. Mbak Ayu pakai sponsor ads gitu kali ya. Iya. Oke, kalau yang lain gimana? Aku Mas Aryo udah pasti nggak punya sosmed. Kalaupun ada di lock pasti itu. Iyalah, Yang isinya cewek-cewek semua doang ya? Iya. Oh, asrama putri ya. Asrama putih. Yang lain gimana? Maksudnya apa? Kalau Pak Ale mungkin akan tips help me. Nah, gitu, bikin trending di tips. Kan gue main itu. Twitter please do your magic gitu ya? Kan Facebook kan zaman sama Twitter sama. Itu ya, do your magic. Iya, Twitter please Do your magic gitu. Kalau Pak Ale sih. Iya. Karena memang itu yang paling banyak diikutin sama Pak Ale. Di generasinya Pak Ale maksudnya. Kalau gue TikTok kok. TikTok enggak ya? Kalau ini gimana? Kak Atika apa? Tadi udah sponsor ads. Oh, pakai ads. Di bus ya? Di bus gokil. Tiba-tiba lagi Anda bermasalah di Instagram dengan Ada ads lintrik gitu keren banget. Ads lintrik, ayo pakai lintrik gitu ya? Mbak Ayu Gen Z banget sih jujur. Iya. Mbak Ayu mengikuti zaman ya dia, relevan ya tetap Terus relevan. endorse pakai KOL gitu juga berarti ya. Bisa. Aku udah gitu pakai ya, kayak lintrik nih gitu. pasangan Anda mulai cuek gitu kan. Set, hubungi Mbah Ayu. Pasangan Anda mulai Lintrik. cuek. Suruh ngelintrik orang. Kalau kalian apa? Kalau aku teror Andin sih. Setiap hari ke Instagramnya, ke TikToknya, aku chat terus, aku spam biar sampai dia kena mental. Pakai fake account ya. Pakai fake account ya. Akunnya banyak ya. Di blok dulu langsung bikin lagi. Oke, terus-terusan ya. Oke. Amazing. Menarik ya? Terpikir. Kalau Kori tadi sama ya, sama Alifa ya? Nah, sekarang kalau kakaknya gimana? Aku jadi pembelinya Mbak Ayu. Jadi klien tuh kan bener. Fix. Ya, Emang lu kayaknya ini Neng. Ini kalau habis dari wawancara ini kita ngeliat Mbak Ayu sama kakak ngobrol. Iya, ngobrol gitu. Nah, Fix. Kita nanyain lintrik. Oke. Bisa nebak loh tadi. Gimana ada tertarikannya lintrik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Gambarkan perjalanan karakter kalian di film ini dari awal sampai akhir dengan 3 emoji doang. Dari Kaori aja. Emojinya 3. Yang pertama emoji nangis, yang nangis itu. Yang gimana mukanya? Kasih lihat. Gitu. Terus Yang nangisnya air mata banyak. air mata yang bentuk persegi Iya. panjang itu. Oke. Terus abis itu yang terharu. Terharu. Yang gimana tuh? Yang Gimana? terus ada Berbinar-binar air gitu dikit loh. gitu ya. Ya. Terakhir baru yang ada jantung-jantungnya. Yang wah gitu. Oh, yang love ya? Ya, yang love Oke. itu. Oke. Tahu. Kalau aku cewek yang baju ungu yang gini. Oh iya tahu yang gini. Cantik gitu. Terus habis itu keduanya yang muka marah. Marah. Yang Tapi ada marahnya yang ada ngeblok. api ya. Asap ya. Oh iya. Terus ketiganya yang smile kebalik. Tahu yang kebalik. Oh iya. Ya. Oke, Alif apa? Kalau aku yang datar. Yang datar doang tuh. Iya, yang cuma gitu doang. Terus yang kedua yang emoji nangis tapi yang kecil doang satu. Oh iya, yang kayak gini doang ya. Iya. Tetesan air mata doang ya. Yang ketiga bunga. Oh. So sweet. Oke. Aku api. Api doang gitu. Api tiga-tiganya. Api 3 ya, api terus. Katanya jaga strik TikTok. Api, terus yang kayak cewek nari gitu tuh. Oh iya, nari. Terus sama ada heartbreak gitu. Ada yang heartbreak nih. Oke. Lanjut. Kalau aku yang terharu tapi yang nggak ada, yang nggak senyum ya. Jadi yang kayak gitu. Oh, yang terharu banget. Yang terharu banget, yang terharu tapi sedih. Yang kedua, iya. Yang kedua, yang Dari nangis bawah, juga dari bawah. sama kayak Kori, yang persegi itu. Iya, yang panjang itu Yang ya. ketiga yang gini, Oh, cari aja sendiri ya kakak-kakak editor. Apa yang matanya di atas bawah ya? kayak maksudnya Iya. gini ya. Velocity. Ya. Oke. Gitu. Oke. Kau Afda apa? Apaan ya? Kambing. Kepala kambing ada apa kepala babi rusa sih? Bentuk kambing. Iya, kepala Kambing, kambing. Love.
sama Love and Gaul. Love sama Jadul banget itu. iya kayaknya. Iya bikini. Iya. Bikini. Pala kambing Love bikini. Palanya isinya perempuan doang kan Aryo. Apa tuh? Ya, itu. Oke, kalau Mas Ugi apa? Aku yang pertama yang gini nih matanya lagi gitu tuh, kayak lagi mikir. Oh. Ya. Ya, alisnya naik. Terus yang tengah, yang kedua merah. Yang merah. Yang ketiga gini. Yang ketiga gini. Iya. Yang merah apa yang merah? Yang bulat merah. Oh, bulat merah aja. Iya. Oh, bulat doang merah. Iya. Oh. Terus yang ketiga gini. Overheat ya itu berarti ya. Mohon maaf lahir batin. Iya, gini. Iya, mohon maaf. Orang Jawa ya? Oh iya, terima kasih. Pamit gitu. Biar nggak spoiler kan maksudnya kan? Iya. Iya kan? Nah, kalau penasaran berarti harus nonton ya. Maksudnya apa emoji benar? Benar. Oke, terakhir boleh dikasih tahu kenapa harus nonton Sosok Ketiga Lintrik Wah, di banyak bioskop? banget nih Wafda nih. Kita semua jawabannya tertuju ke Kak Wafda. Benar. Jadi Kak Wafda ngomong apa kita setuju. Jangan Enggak, jangan. Bantuin Bantuin apa duluan apa? Kori. Kenapa kita harus nonton? Kenapa harus nonton film ini? Karena ini horor yang berbeda. Kalau horor biasa kan selalu gelap-gelapan. Nah, di sini yang dimana kita sering orang-orang bilang nggak mungkin ada setan di siang bolong. Itu bakal terjawab di film ini. Iya. Film ini bakal menarik, terjawab. menarik. Sama ya budaya lintrik itu kan masih banyak yang belum Yang tahu. belum tahu, ya. Dan Jadi wajib kalau- nonton biar tahu. Iya, dan kalau nonton film ini beneran ikutan gregetan sama semua karakternya. Jadi kayak kita nggak ngerasa cuma nonton film, tapi kayak ngerasa ada di suasana itu gitu. Oke. Lanjut. Tuh, bagus banget jawabannya. Udah itu mewakili. Woi, terima kasih kawan-kawanku. Sisanya sama sih. Sisanya sama. ya? Sama. Nggak ada yang mau nambahin lagi ya? Cukup. Cukup ya? Banget. Itu udah the Oke. best. Kompak selalu kalian. Oke, terakhir buat ingetin nonton Sosok Ketiga Lintrik tanggal berapa di Cinema 21. Jangan lupa saksikan Sosok Ketiga Lintrik di bioskop tanggal 6 November 25. Sampai bertemu. See you. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.